Halo semuanya, hai guys. Oke, general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu untuk energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kita mau lihat energi tentang keadaan dia, kondisi dia ya. Keadaannya, kondisinya. Apa yang terjadi di kehidupannya sekarang ya. Jadi kamu harus tahu yang terjadi di hidup dia saat ini ya. Oke. Wah. Jadi dia saat ini merasa bersalah sama kamu. Atau dia masih merasa bersalah sama dirimu, ya. Mungkin ada perbuatan dia, sikap dia waktu itu yang mengecewakanmu ya. Ada kelakuan dia yang menyakitimu saat itu. Jadi dia ini ngerasa bersalah. Masih sampai saat ini merasa bersalah ya. Dia sedih banget ini. Jadi dia di sana bisa kan kayak dia jalani hari-harinya, dia jalani kehidupannya, sibuk sama dunianya, dia bisa ketemu orang-orang, dia bisa bersama seseorang, tapi hatinya siapa yang tahu? Hatinya sedih. Dia sedih banget. Kayak ada yang menyesali yang sudah berlalu. Ada yang menyesali masa lalu. Ada yang menyesali ya perbuatan dia sama kamu gitu. Oke, ini berapa tentang karma. Mungkin seseorang ini menjalani karma. Jadi kalau karma itu kan bikin orang gak tenang hidupnya, bikin dia gelisah, bikin dia ya bawaannya sedih aja ya. Dia sulit berbahagia gitu. Banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, banyak kecemasan yang dihadapinya ya. Mungkin dia takut juga gitu. Bagaimana ya kehidupan saya tanpa kamu? Atau kita ke depannya seperti apa ya? Aku dan kamu kayak gimana ya gitu. Kayak ada kecemasan, kekhawatiran. Beberapa tentang takut kehilangan kamu. Beberapa tentang takut bagaimana menjalani hidup tanpa kamu. Itu sih. Tapi ada juga takut gitu kayak ya apa saya bahagia ke depannya gitu. Apa saya bisa bahagia? Apa saya bisa sukses? Apa saya bisa berhasil di kehidupan ini? Mungkin ada orangnya gak percaya diri ya. Jadi kayak muncul rasa insecure, muncul rasa minder. Apalagi kalau gak bicara sama kamu, kalau gak bersama denganmu. Jadi kayak ya begitu. Ada rasa khawatir. Aku ini jadi apa ke depannya? Aku bahagia gak ya ke depannya?
Bisa nggak ya aku? Apa bisa? Aku bisa nggak tanpa kamu gitu? Kan itu kecemasan ya, kekhawatiran. Ada juga yang khawatir karena hidupnya bermasalah ya. Mungkin dia banyak masalah. Ada yang khawatir gitu kayak, ya aku ada masalah kerjaan, masalah keuangan. Apa bisa aku hadapinya gitu ya? Dia butuh support ini. Dia butuh dukungan ya. Ada yang butuh didukung ya, terutama sama kamu. Ada yang kayak ngerasa pengen deh diperhatikan kamu. Mungkin ada pengen bicara lagi sama kamu, ada pengen disupport lagi sama kamu, ada pengen dibantu lagi, ditolong lagi, disayangi lagi sama kamu, ada pengen dipedulikan lagi sama kamu ya. Ini beberapa ada yang sakit, entah jatuh sakit, entah mental sakit, perasaannya sakit, atau udah fisiknya yang sakit gitu. Jadi kayak butuh dukungan sih. Ada merasa kayak kurang perhatian, kurang kasih sayang. Apalagi kalau kalian gak bersama. Kalau kalian udah gak deket lagi, udah gak bicara, itu kayak sepi rasanya, sakit rasanya gitu ya. Oke, kita lihat lagi ya. Ini ada yang kayak merasa bersalah karena kurang memperjuangkan kamu ya. Ada yang merasa bersalah karena dia memikirkan prioritasnya yang lain. Dia tidak menomorsatukan kamu ya. Ada yang merasa bersalah ya karena hubungan kalian rumit, sulit. Dia sulit berjuang gitu. Ada juga yang merasa bersalah ketika kamu gak ada lagi di kehidupannya gitu. Kalian gak ketemu lagi kah, gak bicara lagi, gak deket lagi. Itu bikin ngerasa bersalah. Bikin ngerasa kayak, ya kamu itu pernah baik, tapi kan sekarang gimana ya? Entah kamu ya udah gak deket lagi sama dia gitu. Jadi kayak ada perasaan merasa bersalah gitu. Merasa bersalah gak mempertahankan kamu, merasa bersalah nggak mempertahankan hubungan sama kamu ya. Dan ada yang takut ya kalau kamu bahagia di sana, terus sama siapa di sana? Ada yang takutnya gitu. Beberapa ini kepoin kamu terus ya. Ada yang memantau kamu terus, cari kamu di sosial media. Ada yang pokoknya nyari info kamu. Kamu apa kabar? Udah sukses atau belum? Kamu apa kabar? Kamu bahagia atau tidak? Kamu sama siapa? Di mana? Kamu lagi apa? Ada penasaran itu ya. Oke, ada yang berada di titik terendah di kehidupannya ya. Ada yang berada di titik terendah. Jadi ngerasa gimana ya? Dia kecewa sama kehidupannya. Mungkin gak ada lagi yang peduli sama dia, atau gak ada yang tulus sama dia, atau gak ada yang mengerti dia ya, gak ada yang memahaminya gitu. Atau dia bermasalah sama orang lain. Ada aja drama-drama dia sama orang lain. Ada konfliknya sama orang lain. Atau hidupnya gak benar sekarang, hidupnya berantakan sekarang.
Jadi seperti di titik terendah, di titik kayak perasaannya hancur, kehidupan berantakan. Jadi kayak dia butuh kamu, ya. Orang kalau sudah di titik terendah pasti nyari yang tulus, ya. Nyari yang kayak ya udah memang kamu yang tulus. Jadi kan bawaannya kangen loh gitu, rindu sama kasih sayangmu, rindu sama perhatianmu, rindu sama dirimu yang terima aku apa adanya, kamu yang memahamiku gitu, ya. Oke. Kemudian ini ada yang memikirkan kerjaannya, ada yang memikirkan masa depan, ada yang memikirkan kayak ya gimana supaya aku ke depannya baik-baik aja gitu. Aku pengen deh kamu tuh lihat aku baik-baik aja. Aku pengen kamu lihat aku hebat. Aku pengen kamu lihat aku jago. Aku pengen kamu lihat aku berhasil gitu. Ya mungkin ada gengsi dia yang tinggi, ya, egonya yang tinggi, narsis atau angkuh, sombong, ya. Jadi orangnya pengen dipandang kuat, orangnya pengen dipandang hebat. Jadi dia tuh kayak ya kadang berusaha bagaimana supaya ya aku pengen kamu lihat aku baik-baik aja. Aku pengen kamu lihat aku hebat gitu. Ya, itu sih. Dan hidup orang ini banyak tantangannya, banyak rintangan dan banyak godaan, banyak cobaan hidupnya, ya. Kadang dia tergoda mau bersikap toksik lagi gitu. Kadang dia tergoda untuk berbuat dosa lagi, kadang dia tergoda ya untuk bersikap negatif gitu. Contohnya ya itu, dia naikkan egonya lagi, dia naikkan narsistiknya, dia naikkan keangkuhan, kesombongannya, pengen dilihat hebat lagi, pengen dilihat jago lagi gitu. Ya itu godaan, ya. Tapi dia berusaha ini sih, menetralkan emosinya karena dia sadari dia nggak bahagia gitu, ya. Karena ada orang seperti itu. Kenapa ya semakin saya menangkan ego saya nggak bahagia. Kenapa saya semakin menjunjung tinggi ego saya nggak bahagia gitu. Dan akhirnya pengen menyerah, pengen ya udah berdamai sama keadaan, ya pengen merilis energi negatif gitu, ya. Ini kalau hubungan kalian rumit, ya, kalau hubungannya sulit, dia kayak apa berusaha ikhlas aja ya, apa berusaha menerima kenyataan aja gitu, ya berusaha menyadari juga bahwa saya nggak baik untuk kamu, saya bukan yang terbaik gitu, saya ini apalah gitu. Jadi muncul lagi perasaan-perasaan kayak pengecut gitu, ya. Itu sih. Oke. Ini perasaan dia memang campur aduk, ya. Karena yang terjadi di kehidupannya itu juga campur aduk. Iya. Banyak sebenarnya rasa-rasa ketakutan, kekhawatiran gitu. Banyak perasaannya itu kayak takut sih. Rasa takut. Tapi itu kan sejalan dengan rasa bersalah. Jadi kalau orang banyak salah, ya banyak takutnya.
Orang yang banyak salah banyak karmanya. Orang yang banyak salah banyak gelisahnya gitu. Jadi serba takut aja menghadapi hitam putih kehidupan ini. Bagaimana melanjutkan hidup ini. Apalagi nggak ada kamu, ya. Bermasalah sama kamu, berdrama sama kamu itu kan ya bikin dia nggak nyaman, bikin kayak takut lanjutkan kehidupan gitu. Oke. Ini orang yang mau berusaha cuek, mau berusaha kayak move on. Ya walaupun sebenarnya nggak bisa ya. Ya dia terpesona juga sama kamu lagi. Dia terbayang-bayang kebaikanmu lagi. Dia terbayang hal-hal manis tentang kamu lagi. Jadi susah move on lagi ya. Tuh. Aku ngerasa memang ini ada beberapa childish ya. Childish, kekanak-kanakan. Jadi sulit gitu meregulasi perasaannya. Sulit dia mengatasi perasaannya gitu, atau sulit menerima perasaannya, sulit menerima yang dia rasakan ya. Itu. Jadi kalau orang yang seperti ini berubah-berubah perasaannya atau pikirannya, berubah-berubah feelingnya, jadi bisa kayak baper nih sama kamu, tapi bisa tiba-tiba bodo amat gitu. Tapi bisa tiba-tiba kangen, rindu berat sama kamu. Tapi bisa tiba-tiba cuek ya. Ya orangnya begitu. Tapi orang kayak gitu ya intinya nggak konsisten untuk move on. Dia nggak konsisten untuk melupakanmu ya. Ya nggak bisa lah move on, intinya kayak gitu ya. Oke. Lihat lagi ya. Dia kalau perasaan dia nggak beraturan ya, dia mau ini terbayang-bayang kamu gitu. Kalau emosionalnya nggak stabil, dia bisa terbayang-bayang kamu. Dia bisa ngerasain ya, seandainya kamu di sini, seandainya bisa komunikasi, seandainya bisa bicara baik-baik, ya mungkin kita akan baik-baik aja gitu ya. Ada mau tiba-tiba sedih, tiba-tiba galau, terbayang kamu, terus berandai-andai, ya berandai-andai aja gitu. Kalau seandainya kamu di sini, ya pasti ya kita bisa berkomunikasi lah, apalah gitu. Atau seandainya kamu di sini, hatiku lebih tenang. Kalau kamu di sini, ya aku nggak terlalu emosi gitu. Soalnya ini ada orangnya emosional, ada orangnya bawaannya bisa marah-marah, sensi, temperamen gitu. Jadi kadang dia berandai-andai, ya kalau kamu di sini pasti ya aku bisa lebih baik gitu ya. Oke? Oke. Ada yang merasa menggantung ya sama kamu. Ada yang merasa ya kalian belum selesai gitu. Terus kalau dia renung-renungkan hubungan kalian, koneksi kalian, ya kadang dia juga ketakutan gitu. Takut kayak, apa bisa saya perjuangkan kamu? Apa bisa saya berjodoh sama kamu? Ya kadang mikir gitu aja takut gitu.
Makanya orang ini bisa on off gitu ya. Memang banyak isu atau dia problematik ya. Orangnya banyak problem, banyak masalah sebenarnya. Terus dia mau banding-bandingkan kamu sama yang lain. Dia mau banding-bandingkan dirimu sama orang lain gitu. Setelah dia bandingkan ya, mungkin kamu lebih baik ya. Terlepas dari kekuranganmu, dia rasa kamu lebih baik daripada yang lain. Dia rasa kamu lebih mengerti dia daripada yang lain. Dia rasa kamu lebih tulus daripada yang lain. Gitu. Atau ya terlepas dari itu, dia rasa lebih connect sama kamu ya. Ini ada merasa begitu. Lebih connect, lebih terkoneksi, lebih nyambung itu sama kamu. Tuh. Makanya dia sedih gitu, tiba-tiba ingat kamu. Kok perjalanan cinta kita susah banget ya gitu. Kenapa untuk bersama aja kita susah ya? Kenapa untuk hubungan lebih baik aja itu rasanya susah gitu. Itu sih. Ini bisa sedih banget ya. Oke. Ini ada Scorpio, Cancer, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius. Yang kuat ini Gemini, Aries, Scorpio, Pisces, Cancer, Aquarius ya. Bisa energi aja. Nanti dilihat lagi ya. Oke. Ada yang nggak tahan lagi diam begitu ya. Ada yang nggak tahan, sampai kapan ya diam-diam gini, sampai kapan ya pasif begini gitu. Sepertinya orang ini juga mau mengungkapkan sesuatu. Ada yang dipendamnya, ada yang disembunyikannya, mau diungkapkannya sama kamu. Ya dia nggak tahan gitu. Apa aku jujur aja ya sama kamu? Apa aku jujur ya tentang yang kurasakan, tentang yang aku alami gitu. Pengen juga cerita sama kamu. Dan di kehidupan dia sekarang, dia banyak diam ya. Di kehidupan dia sekarang, dia banyak pasif ini. Mungkin dia cuekin orang lain, dia cuekin temannya, keluarganya, atau apa ya. Memang dia lagi ngerasa bermasalah sama dirinya. Dia memang lagi ngerasa gak sehat mentalnya. Jadi dia cuekin orang-orang. Kan seharusnya dia bisa ini, bisa bertemu yang lain, bisa bertemu keluarga, teman, atau siapa. Tapi dia pasif. Dia cenderung banyak diam, banyak melamun. Ada yang banyak melamun ini. Karena yang ngerasa ya dia tuh problematik. Ngerasa aja kayak ya saya belum selesai sama diri saya sendiri. Ada masalah di dalam diri saya. Jadi males dengan semuanya gitu. Ya. Ada masalah dalam diri saya itu ya saya belum bisa menangani masalah gitu. Oke? Dan memang ini kalau egonya besar ya, egonya tinggi, apalagi kalau narsis, ada perasaan yang menaikkan harga diri begitu. Ada perasaan kayak ya aku pengennya aku aja dicari, aku dikejar gitu. Aku pengennya begitu. Ada orang seperti itu. Ada yang ngerasa udahlah, aku aja yang pantas dikejar. Aku yang pantas dicari gitu. Ya kamu tidak cari saya ya sudah. Kamu nggak ngejar ya udahlah gitu. Ya.
besar sih egonya. Oke? Tapi dia juga akhirnya sadar bahwa hubungan itu harus sama-sama berjuang, ya. Dia masih sibuk kepoin kamu. Dia masih sibuk mencari tahu kamu, ya. Jadi dia diam-diam gitu, rasa penasarannya tinggi sama kamu. Orang ini memang banyak memendam, banyak diam atau sulit berkomunikasi. Tapi dia tetap penasaran ini. Dia penasaran. Kamu akan lakukan apa ke depannya? Kamu akan pertahankan saya atau lepaskan saya gitu. Atau dia penasaran, kamu masih ingat saya atau tidak? Kamu lagi apa dengan siapa begitu. Ini memang orangnya lumayan selfish. Bahkan ada yang sangat selfish. Ya, selfish itu egois, ya. Dia berusaha self love, menyayangi dirinya. Tapi ternyata dia selfish, dia egois. Dia tidak bedakan mana ego, mana menyayangi dirinya, ya. Maksudnya dia tidak bedakan self love dan selfish. Self love itu menyayangi diri sendiri, selfish itu egois. Dia tidak membedakannya gitu. Jadi dia rasa ya self love itu ya egois juga gitu. Ya harusnya kan kalau self love itu mencintai diri sendiri kan harusnya sadar juga kekurangannya, sadar juga apa yang harus diperbaikinya. Tapi dia tidak memperbaiki diri, dia malah egois, ya. Ya sudah. Ya dia perang batin aja jadinya. Jadi kayak gimana pun orang berbuat salah, berbuat dosa, itu ngerasa bersalah. Pasti nggak tenang hidupnya. Oke? Ada berusaha mendengar intuisi sebenarnya, ya. Ada berusaha mendengar intuisi. Kenapa dia mendengar intuisi? Karena dia ngerasa ya mau nggak mau harus introspeksi diri gitu, ya. Jadi seegois apapun seseorang, kayak gimana pun bisa aja suatu saat dipaksa keadaan atau suatu saat hatinya diketuk oleh Tuhan gitu. Ada orang yang pada akhirnya hati nuraninya diketuk ya oleh Tuhan, ya supaya dia introspeksi diri, supaya dia ngoreksi diri, supaya dia tuh kayak ya pakai gitu hati nuraninya, apa yang harus diperbaiki dalam dirinya gitu. Bahkan dia mendalami perasaannya gitu, dia mendalami kayak aku harus apa ke kamu gitu. Tapi ada juga mendalami perasaanmu, apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan. Ya itu. Kalau orang yang benar-benar sayang, benar-benar cinta, pasti mikir kamu itu maunya apa, maunya gimana gitu. Tapi ada juga yang merenungkan dulu semua yang terjadi. Dia renungkan dulu kata-katamu, dia renungkan dulu yang kamu bilang, dia renungkan dulu yang kamu lakukan. Baru dia bisa mencerna semuanya, baru dia menarik kesimpulannya, dia harus apa ke depannya gitu. Oke, aku rasa itu ya. Kemudian aku lihat ini ada orang yang tidak bahagia sama orang lain, ya. Ada yang tidak bahagia begitu dengan orang lain. Tapi ya ada yang berusaha menguat-nguatkan diri sendiri. Tapi ada juga yang kayak nggak tahan lagi. Jadi sebenarnya orang ini bisa banyak menyendiri. Bisa kayak ujung-ujungnya dia malah nyari kamu. Ya gitu.
Ini ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Taurus, Virgo, Capricorn. Taurus, Virgo, Capricorn ya. Tapi kuat ini Taurus ya. Taurus. Jadi sampai sini dulu. Itu bisa energi aja ya. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok. Bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.